Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa rahimakumullah, santri dan santriwati Madinatul Quran Lebak. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tidak mungkin sendirian. Kita harus bersama-sama. Bagaimanapun hebatnya seseorang, tidak mungkin bisa hidup sendirian. Orang yang pintar butuh makan, dan yang menanam padi bukan orang yang pintar. Dan begitu juga seterusnya. Namun tantangan dan rintangan hidup bersama-sama itu selalu muncul. Ibaratnya kalau seorang menanam padi, belum tentu tumbuh padinya dengan subur, tapi yang pasti rumput akan tumbuh. Dan sebaliknya, jika seorang menanam rumput, jangan harap tumbuh padi. Menanam padi, tumbuh rumput. Menanam rumput, jangan harap tumbuh padi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari analogi sederhana ini kita bisa menarik satu benang merah tentang bahayanya perjuangan tatkala berhadapan dengan musuh dalam selimut. Kenapa? Karena rumput itu bisa saja mengalahkan padi dan akhirnya padi itu mati. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentang pentingnya bekerja sama atau bersama-sama bekerja, atau dalam bahasa Al-Quran dan hadisnya adalah ahamiyatul jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mazhab dan di antara ulama tentang wajibnya umat Islam berjamaah. Dan jamaah umat Islam pada zaman Rasulullah sampai pada zaman sahabat dan zaman tabi'ut tabi'in berada di bawah komando khilafah. Khilafah itu adalah salah satu bentuk pemerintahan dalam Islam. Dan kalau kita hidup berdemokrasi, maka tidak boleh ada yang a priori terhadap bentuk-bentuk pilihan politik. Itu namanya gentle dalam berdemokrasi. Tidak boleh berdemokrasi separuh-separuh. Suara terbanyak itulah pilihan demokrasi. Kalau seandainya mayoritas umat Islam kemudian memilih sistem demokrasi tertentu sesuai dengan undang-undang, maka kita harus legowo. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia ini khususnya selalu sesuai dengan garis-garis haluan besar Islam, hingga negeri yang kita cintai ini Indonesia, di bawah negara kesatuan Republik Indonesia ini, selalu berada dalam kategori baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kemudian dalam sejarah, khususnya tatkala gerakan Kamal Atatürk di Turki berhasil menumbangkan sistem politik dalam Islam yaitu khilafah, dan sampai sekarang tidak pernah lagi berhasil untuk tegak yang namanya khilafah itu, kemudian muncullah jamaah-jamaah dakwah di lapangan dakwah. Lahirlah jamaah Ikhwanul Muslimin, kemudian lahir jamaah Ansarus Sunnah. Dan setelah gerakan Atatürk di Turki berhasil menumbangkan kekuatan Islam, kekuatan politik Islam satu-satunya pada waktu itu di dunia yang bernama khilafah, hingga sampai sekarang ini tidak muncul lagi. Hingga sampai sekarang ini belum pernah umat Islam berhasil kembali untuk menghadirkan kekuatan politik umat Islam sebagai bagian pilihan demokrasi. Dan itu adalah hak asasi setiap manusia, di mana berbicara tentang hak asasi manusia di kehidupan Barat dan Eropa, terkadang dengan bahasa HAM ini sudah jauh dari logika manusia biasa. Sebagai contoh kasus di Amerika, karena bahasa hak asasi manusia, wanita bisa saja menetapkan atau menentukan pilihannya untuk memilih seekor anjing sebagai pendamping hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini namanya pilihan sebagai bagian dari hak asasi manusia ala Barat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah kekuatan umat Islam itu runtuh, berangkat dari pemahaman setiap ulama, berangkat dari pemahaman semua ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang wajibnya berjamaah, kemudian lahirlah jamaah-jamaah yang kita kenal, yang telah saya sebutkan tadi itu. Di Indonesia muncul Jam'iyah Muhammadiyah, kemudian muncul Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan jamaah-jamaah yang lain. Semua ini dilatar belakangi oleh keyakinan dan pemahaman bersama ulama tanpa terjadi perbedaan pendapat di antara mereka bahwa berjamaah itu hukumnya wajib. Dan keutamaan berjamaah itu sangat banyak nas-nas Al-Quran dan hadis
yang mendukungnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai umat Islam yang mengamalkan aturan Islam, yang berdakwah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dalam kondisi berjamaah, ibaratnya seperti bangunan yang sangat kokoh. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada musuh dalam selimut. Itu bahasa tersiratnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah." Hendaklah kalian untuk selalu berjamaah, karena pertolongan Allah itu hanya diberikan kepada orang yang berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan justifikasi tentang kehidupan berjamaah umat Islam dengan sabdanya, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku yang berjamaah bersama-sama ingin menegakkan amar ma'ruf dan bernahi mungkar, tidak mungkin mereka itu sepakat dalam sebuah kesesatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti yang kita telah ceritakan sebelumnya, bahwa kehidupan berjamaah bersama-sama dalam hidup sebagai komunitas muslim yang bergerak di antaranya untuk beramar ma'ruf dan menahi mungkar, itu selalu ada rumput dan ilalangnya yang menjadi penghambat. Oleh karena itu harus kita kenali apa saja ciri-ciri yang bisa memunculkan musuh dalam selimut, atau apa saja ciri-ciri yang bisa dikategorikan sebagai musuh dalam selimut secara garis besar, dan tidak mungkin kita rincikan pada kesempatan yang sangat ringkas ini. Pertama, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kalian melihat orang itu, kalian akan terpesona dengan penampilannya. Dan jika kalian mendengarkan petuahnya, jika kalian mendengarkan orasinya, luar biasa kalian terpukau dengan kemampuan retorika bahasanya. Walaupun tidak semua yang memiliki ciri seperti itu adalah musuh dalam selimut, tapi ini yang Allah contohkan dalam surat Al-Munafiqun. Kemudian yang kedua adalah hubbut tatallu'i was-sadarah. Musuh dalam selimut ini sukanya atau maunya cuma menjadi penguasa, cuma mau jadi pemimpin, cuma mau jadi qiyada dalam bahasa dakwahnya, dalam bahasa hadisnya, tapi tidak mau jadi jundi. Kalau dia menjadi qiyada, sangat pintar memakai bahasa jundi, tetapi tatkala menjadi jundi tidak bisa memahami arti jundi, dan seakan-akan tidak ngerti apa itu arti jundi. Yang ada di benak pikirannya, yang ada dalam hatinya adalah kata qiyada saja. Na'udzubillahi min dzalik. Karena bahayanya penyakit ini, kemudian Rasulullah bersabda, "Idza buyi'a imamaini faqtulu minhumal akhar." Kalau seandainya di sebuah kesempatan, di sebuah negeri, di sebuah jamaah komunitas dakwah, kemudian ditunjuk atau dibeat dua pemimpin, maka bunuhlah pemimpin yang terakhir. Kenapa? Karena sangat bahaya dalam sebuah pergerakan. Musuh dalam selimut yang terakhir menganggap dirinya yang terbaik, selalu menganggap dirinya yang paling benar, selalu menganggap dirinya yang terhebat dari orang lain, hingga menyebabkan dia sombong dan angkuh dan menyepelekan dan menganggap enteng apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang lain.